Halo Sobat Minkop, kembali lagi di video kali ini di podcast Kopma Unsil. Pastinya di video kali ini Minkop tidak sendirian karena Minkop ditemani oleh manajer umum bidang usaha. Pastinya di video kali ini kita akan membahas seputar dengan kewirausahaan yang ada di Kopma Unsil ya. Kemarin kan kita bahas-bahas tentang organisasi yang ada di Kopma Unsil. Nah sekarang tentang kewirausahaannya. Boleh memperkenalkan diri dulu narasumbernya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Naisya Rahma dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Nah, di Kopma periode ini aku diamanahi sebagai manajer umum bidang usaha. Nah, oke teman-teman, di bahasan mengenai kewirausahaan, ya betul sekali pastinya dengan MU ya, di mana MU ini yang mengelola semua bidang usaha yang ada di Kopma Unsil. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton ke videonya, jangan lupa teman-teman semuanya buat langsung like dan ikuti semua sosial media Kopma Unsil ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan seputar kewirausahaan di Kopma Unsil ya. Kakak Nai, bagaimana sih Kakak Nai melihat peran koperasi mahasiswa dalam mendukung kebutuhan mahasiswa? Oke, jadi peran koperasi mahasiswa dalam mendukung kebutuhan mahasiswa ya. Nah, menurut aku memang peran dari si Kopma ini di lingkungan universitas ya, khususnya itu sangat besar. Kenapa? Karena idealnya di universitas ini kan cuma ada koperasi mahasiswa nih. Jadi kebutuhan mahasiswa ataupun apapun permintaan mahasiswa itu dapat dipenuhi oleh koperasi mahasiswa ini sendiri gitu. Jadi menurut aku ya koperasi mahasiswa itu sangat berperan gitu. Jadi dia itu bisa menyediakan apapun kebutuhan mahasiswa, apapun permintaan mahasiswa, dan memang pasarnya itu sudah jelas gitu, yaitu mahasiswa gitu. Oke, dan pastinya juga letak Kopma ini ada di dekat FKIP ya, lapang tenis. Dan juga teman-teman ada juga sih banyak yang sengaja jaga ke Kopma baik dari FEB, FAI gitu. Terus kalau di Kopma sendiri ada apa aja sih jenis usaha yang dijalankan Kopma Unsil saat ini? Nah, untuk di Kopma Unsil sendiri itu jenis usahanya ada 3. Ada yang pertama itu ada kantin, lalu ada Kismawa, dan juga ada Kopma Center. Nah, di kantin itu kita khususkan di makanan beratnya, Selfie. Jadi ada prasmanan, jadi nasi gitu. Terus ada juga kafetaria. Nah, di kafetaria ini ada banyak makanan-makanan berat yang bisa dipilih nih oleh mahasiswa. Kayak ada bakso aci, ada mie ayam, batagor, lalu sekarang yang baru itu ada cemilan. Nah, lalu yang terakhir ada tahu bulat gitu. Terus di Kismawa kita menyediakan makanan-makanan ringan, lalu juga minuman, lalu juga ada es krim kayak gitu. Lalu di Kismawa selain ada makanan, ada juga alat tulis. Nah, ini tuh bisa menjawab gitu kebutuhan dari mahasiswa, kan butuh ya yang pastinya alat tulis gitu untuk kuliah gitu. Jadi ada disediakan di Kismawa. Lalu di Kismawa juga ada hadiah-hadiah gift nih, kayak buket, ada hampers gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu kebutuhan mahasiswa, kan banyak yang sidang gitu kan, terus juga wisuda. Nah, itu tuh bisa dibelinya di Kismawa gitu. Lalu ada juga KC. Di KC itu lebih ke umum sih. Kalau KC kita menyediakan konveksi, lalu juga ada percetakan, ada juga print dan lain sebagainya gitu. Bener banget nih, apalagi sekarang musim-musim hujan kemarin ramai banget ya, kayak yang kuah-kuah ya, batagor kuah, mie ayam, bakso aci gitu. Terus kalau misalkan kemarin juga saat wisuda dari sidang juga sempat membludak ya pemesanan dari Kismawa. Iya, kebetulan kalau wisuda itu membludaknya. Kalau sidang kan tersebar ya, jadi beberapa hari, jadi itu gak terlalu membludak. Tapi kalau wisuda nah baru membludaknya gitu. Sempat waktu itu juga hampir ada 50 pesanan gitu ya. Ya itu untuk satu hari di wisuda gitu. Apalagi sekarang musim-musim KKN juga, kemarin aku lihat postingan di Kopma Center kayak pemesanan face ya. Apa sih ID card, ID card gitu. Jadi memang biasanya kalau ada musim-musim tertentu nih kayak KKN, PBN ya, musim-musim ada kegiatan lah di Unsil gitu ya. KC ini biasanya membuat paket-paket gitu. Jadi memudahkan para mahasiswa juga untuk memilih. Jadi kan kalau misalkannya milih satu-satu mah ribet ya. Nah, jadi kita sediakan paket-paket yang udah itu tuh include semua kebutuhan mereka gitu. Isinya juga lebih murah kan? Iya bener, lebih murah.
Oke, apa sih tantangan terbesar saat menjadi manajer umum bidang usaha? Secara kan banyak nih yang dikelolanya gitu. Oke, kalau tantangan terbesar apa ya? Banyak kayaknya kalau tantangan mah. Tapi Iya, kalau iya. tantangan terbesar mungkin menurut aku sendiri itu harus memahami kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Mm-mm. Kita harus benar-benar melihat peluang pasar yang ada gitu, juga Ya, melihat apa ya, apa sih gitu yang dibutuhin mahasiswa tuh saat ini yang bisa kita betul. implementasikan gitu di Kopma. Dan memang hal itu menjadi tantangan sendiri gitu buat aku sebagai manajer umum bidang usaha, yang nanti aku tuh harus apa ya, memberikan gitu strategi-strategi kepada bidang-bidang usaha yang ada di Kopma. Dan itu tuh harus tepat gitu, tepat sasaran agar strateginya bisa diterapkan dengan baik. Oh, pastinya tantangan selalu ada ya. Tantangan selalu ada. Manis sama pahitnya udah dicoba semuanya selama menjadi manajer umum. Oke, bagaimana sih Kakak Anai mengukur keberhasilan usaha yang dijalankan oleh koperasi khususnya di bidang-bidang usaha nih? Oke, yang pertama untuk mengukur keberhasilan tentunya dari omset, ya, dari Oh, omset dan betul. juga laba setiap bulannya. Jadi setiap dua minggu sekali gitu Hmm. ya, aku menerima gitu laporan dari tiap-tiap bidang usaha terkait kondisi keuangan mereka pada bulan itu. Itu aku lihat dan juga aku ukur nih, dan aku analisis apakah memang sudah bagus atau tidak. Dan kalau misalkannya dirasa gak bagus atau belum berhasil mungkin ya, Iya. itu bisa diterapkan strategi-strategi kayak promosi dan juga sebagainya gitu. Untuk ukuran yang paling apa ya, paling besar mungkin paling tepat untuk mengukur keberhasilannya itu si omset laba. Tapi ada hal-hal lain juga yang aku ukur seperti intensitas promosi di bulan itu, lalu juga Betul. ada apa dari kondisi keuangannya itu baik atau enggak dan sebagainya. Oh, oke oke. Terus di bagaimana sih usaha Koma Unsil melibatkan anggota gitu? Kan kita nih yang pastinya mahasiswa masuk Koma Unsil pasti ingin berwirausaha. Dan bagaimana Koma hadir untuk memfasilitasi mereka? Oke, bagaimana Kopma hadir untuk memfasilitasi Mm-mm. mereka? Tentunya ada beragam cara ya untuk anggota bisa aktif atau juga bisa mencari uang nih istilahnya di Kopma. Betul. Yang pertama, kalian itu sebagai anggota bisa menitipkan produk di Kopma. Konsinyasi. Ya, dalam program Mm. konsinyasi yang kita bikin. Lalu anggota juga sebenarnya bisa menjadi supplier produk di Kopma loh. Ya, Oh. jadi kita itu sebenarnya lebih mempentingkan atau mengutamakan anggota gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada anggota nih yang punya usaha ayam potong misalnya, dia Mm. itu bisa menjadi supplier kantin seperti itu. Jadi Oke. jangan ragu buat para anggota Kopma untuk ngasih tahu gitu ke kita, kalian tuh punya usaha apa aja Mm-mm. sih gitu, yang bisa kalian jadikan cuan nih di Kopma. Jadi nggak hanya nitip produk aja, tapi juga bisa sebenarnya menjadi Jadi supplier supplier. dari Kopma. Iya. Wah, apalagi yang punya tanaman-tanaman hidroponik juga bisa Hmm. ya. Ya, itu kan Heeh. lebih fresh gitu ya. Iya, Jadi benar-benar. kualitas dari produk Kopmanya juga bakal terjaga. Iya, so buat sobat Minkop semuanya yang punya usaha orang tua terus butuh jadi apa mau jadi supplier, kalian bisa titipin atau masukin ke Kopma Unsur guys. Kalian bisa langsung hubungi ke manajer umum Iya, bidang bakal kita usahanya. prioritaskan. Iya, betul betul betul. Terus bagaimana sih Kak Nay melihat tren koperasi mahasiswa di masa depan? Oke, kalau menurut aku ya tren koperasi mahasiswa di masa depan itu pasti bakal meningkat sih. Soalnya kenapa? Karena ya koperasi ini bukannya nggak relevan ya. Jadi kan Ya. sekarang banyak berita-berita tentang koperasi yang nggak relevan dan hal sebagainya. Menurut aku koperasi itu masih relevan dan masih akan tetap relevan. Kenapa? Ya karena eh, apa ya, makna dari koperasi itu sendiri ya sesuai gitu sama bangsa kita. Jadi kedepannya Betul. menurut aku kalau koperasi dikelola dengan baik, lalu juga ikut ikut-ikut gitu ya atas perkembangan zaman, itu pasti bakal relevan dan juga trennya pasti bakal meningkat gitu. Pasti bakal banyak orang yang tertarik kalau mereka itu tahu apa sih gitu ya keuntungannya menjadi anggota koperasi atau menjadi pengurus koperasi. Itu banyak banget sebenarnya. Jadi menurut aku tren dari koperasi mahasiswa pasti bakal bagus. Ya harus dibarengi juga Ya. dengan brandingannya yang harus selalu kita ini nih apa Harus kuat gaungkan juga gitu ya. ya. Karena di samping itu juga koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian baik itu untuk dirinya sendiri
untuk negara bahkan ya, karena kita bayar pajak ya Kak. Iya betul, Heeh. karena koperasi mahasiswa juga berbadan hukum, jadi Betul. kita nggak hanya mengacu ke universitas saja, tapi juga ke Kementerian Koperasi. Nah, seperti itu Sobat Minfo. Terus nih, apa saran bagi mahasiswa yang ingin terlibat dalam usaha di Kopma Unsil? Kayak menurut aku ya saran untuk mahasiswa yang ingin terlibat, yang pertama untuk mereka itu lihat dulu gitu, lihat dulu di koperasi itu ada apa sih, dan harus pinter-pinter cari yang nggak ada, yang betul. belum ada gitu di koperasinya. Kalian harus pinter-pinter cari peluang ataupun cari apa sih yang belum ada gitu di koperasi yang kita bisa masuk kayak gitu. Nah, dengan itu maka produknya itu akan lebih unik dan juga bisa lebih terkenal gitu. Karena pesaingnya minim dan ya. bisa lebih bersaing gitu kan dalam penjualan koperasi itu sendiri. Lalu yang kedua jangan ragu ya, jangan ragu, jangan takut gak laku lah atau takut gimana gitu. Coba aja dulu gitu. Kalau misalkannya belum coba kan kita gak ada yang tahu ya. Pokoknya jangan ragu untuk mau menitipkan produk apapun atau mau aktif di Kopma, itu jangan sampai ragu gitu. Ada anggota-anggota Kopma. Tapi kalaupun misal nih Kak mau ngambil dulu barang gitu kayak konsinyasi, ngambil, jadi Kopma tuh sebagai supplier mereka juga bisa kan ya? Bisa. Jadi dalam bentuk programnya itu reseller. Ya, di Kopma itu ada beberapa reseller. Jadi di kantin juga ada reseller, di Kismau juga ada reseller, di Kismau juga ada reseller. Atau kalau misalkannya anggota pengen nih ada reseller apa gitu, itu boleh. Jadi namanya aspirasi anggota ya, kita kan selalu menampung gitu kan. Jadi kalaupun buat teman-teman nih misal bingung mau usaha apa tapi pengen udah ada keinginan untuk usaha gitu, ya udah teman-teman bisa kok ambil barangnya ke Kopma ya. Ya bisa. Yang penting kalian anggota Kopma gitu. Terus ada bakso aci ya. Minuman juga bisa kan ya? Bisa. Kalau nggak mau yang beresiko mungkin ya kayak makanan dan minuman ada di pace. Oh iya, tenderan ya. Bisa. Betul-betul buat teman-teman yang punya organisasi-organisasi di luar kampus kan, kalian bisa beli jadi reseller. Iya, reseller kaca. Jadi nanti kita bisa kasih harga gratis. Betul. Kemarin juga banyak sih anggota-anggota Kopma yang jadi reseller dari Kopma Center pas acara KPU ya. Iya, benar. Nah, jadi teman-teman nanti selain bisa ngambil keuntungan dari produknya nanti juga masuk SHU gak sih Kak? Bener, masuk SHU. Pasti SHU kalian banyak gitu kalau banyak. Karena semakin besar kalian bertransaksi, semakin besar pula kalian mendapatkan SHU. Wah, ternyata keren banget ya usaha di Kopma Unsil. So, buat Sobat Minkop semuanya yang mau mulai berusaha, masih bingung usahanya dari mana, kalian bisa konsultasikan langsung ke Kakak Nay sebagai manajer umum di Kopma Unsil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya, dan terima kasih juga kepada Kak Nay atas waktunya ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.